Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahil mahmudi bi kulli lisanin, al-ma'budi bi kulli zamanin, alladzi la yakhlu min ilmihi makanan wa la yashghaluhu sya'nun an sya'nin. Jalla 'anil ashbahi wal andadi wa tanazzah 'anis sahabati wal auladi wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibadi la tumathiluhu al-uqulu bi tafkiri wa la tawahhumu al-qulubu bi taswiri. Wassalatu wassalamu ala afsahil fusaha'i wa sayyidil bulagha'i nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya'i. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Tentunya tiada kata yang pantas terucap dari lisan kita pada setiap harinya hingga detik malam hari ini melainkan rasa syukur dan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya dan juga begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, di antaranya adalah nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat waktu luang, dan lebih daripada itu adalah nikmat semangat yang masih ada di dalam diri kita sehingga kita mampu menghadiri majelis pada malam hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tentunya kita meneruskan pembahasan dan pembelajaran kita mengkaji ilmu yang sangat penting di dalam identitas kita sebagai seorang muslim untuk memahami kitab suci kita, yaitu Al-Quran, karena Al-Quran turun dalam bahasa Arab, maka untuk memahaminya kita pelajari bahasa tersebut. Karena dengan kita mempelajari ilmu ini, ilmu nahwu ini, kita akan bisa nantinya mengambil banyak sekali manfaat dari setiap ilmu ilmu keislaman atau ilmu syar'i. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Hamzah Al-Kisai atau dikenal dengan Al-Imam Al-Kisai. Beliau adalah salah seorang ulama imam kiroat. Kalau di kiroat, beliau memiliki dua orang perawi, ya kan, Abul Haris Al-Laits bin Khalid Al-Baghdadi dan juga Ad-Duri. Nah, di Nahwu pun beliau dikenal sebagai imam juga, yakni tepatnya pada Madrasah Kufah. Karena kalau di Basrah ada Sibawayh, maka di Kufah ada Al-Imam Al-Kisai. Al-Kisai adalah salah seorang imam yang wafat pada tahun 189 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, Ayyuhat talibu ilman nafi'an, wahai penuntut ilmu yang bermanfaat, utlubin nahwa wada'anka tama'. Pelajarilah ilmu nahwu dan tinggalkan olehmu ketamakan, keserakahan terhadap ya keduniawian. Innaman nahwu qiyasun yuttaba', kata beliau. Tiada lain sesungguhnya nahwu merupakan kias, timbangan yuttaba yang memang harus diikuti. Wabihi fi kulli ilmin yuntafa, karena bihi dengan ilmu nahwu, ya fi kulli ilmin pada setiap ilmu minal ulum al-islamiyah, dari ilmu-ilmu keislaman itu yuntafa, bisa diperoleh dan diambil manfaatnya. Dan sebagaimana juga dikatakan dalam Nazom Al-Imriti, ya, Imam Al-Imriti mengatakan, an-nahwu awla awalan an yu'lama idzil kalamu dunahu lan yufhama. Ilmu nahwu adalah ilmu yang memang sepatutnya menjadi yang pertama dan utama untuk diketahui alias dipelajari. Idzil kalamu, karena nanti konsekuensinya ketika memahami Al-Quran, idzil kalamu, karena ya tanpa nahwu lan yufhama, ya. Idzil kalamu dunahu lan yufhama, karena kalam tanpa ilmu nahwu yakni kalamullah dan kalamu Rasulullah SAW tanpa ilmu nahwu lan yufhama, tidak akan bisa difahami. Pada pekan kemarin atau pertemuan yang lalu lebih tepatnya, kita telah masuk ke dalam pembahasan yang cukup substansial dari ilmu nahwu ini, yakni tentang apa? Tanda-tanda i'rab, guna mengetahui setiap jabatan atau kedudukan kata di dalam kalimat. Karena i'rab itu ada empat, rofa, nasab, jer, jazm. Setiap i'rab, ya,
memiliki tanda-tandanya dan setiap tanda dari i'rab tersebut dia ada tempat-tempatnya tersendiri. Nah, ya. Nah, lirraf'i arba'u alamatin, ya. Rafa itu punya 4 tanda. Yang pertama dhammah, ya. Dan yang kedua wawu, yang ketiga alif, dan yang keempat adalah nun. Kemarin kita telah membahas tanda domah dan tanda wawu untuk i'rab rafa, begitupun tempat-tempatnya. Fa'ammad domatu, adapun domah ini fatakunu alamatan, dia menjadi tanda untuk i'rab rafa li raf'i, ya. Pada berapa tempat? Fi arba'i mawadi'a, pada 4 tempat. Yang pertama adalah isim mufrad, ya. Yang pertama adalah isim mufrad. Nah, kita pun juga telah mengetahui apa sih definisi dari isim mufrad yang dimaksudkan di sini. Ma laisa musannan wala majmu'an wala minal asmail khamsati. Itu yang dimaksud dengan mufrad. Apa-apa yang bukan musanna, isim yang nanti maknanya itu dua, bentukannya ketika rofa diakhiri alif dan nun, ketika nasab dan jer diakhiri ya dan nun. Nah, itu musanna. Wala majmu'an, dan tidak pula jamak, baik jamak muzakkar salim, jamak muannas salim maupun jamak taksir, bukan. Wala minal asma'i al khamsati, dan bukan panca isim, ya. Tidak termasuk dari isim-isim yang 5. Contoh di sini adalah kata bakrun. Bakrun ini disebut mufrad. Begitu. Satu jumlahnya. Maka kita lihat diakhiri dengan domah. Ketika dia diakhiri dengan domah, maka sejatinya dia sedang beri'rab, ya. Dia sedang beri'rab rofa di sini. Gitu, ya. Begitu pula contoh kalimat safarat Laila. Laila, meskipun domah tidak terlihat alias tidak terbaca oleh kita, ya, sejatinya dia berirob rofa di sana. Hmm. Karena dari kedudukannya dia datang setelah fiil. Ya, kalau dia datang setelah fiil, otomatis dia menjadi fa'il dari fiil sebelumnya. Berarti dia menjadi fa'il dari safarat. Namun, karena kita tahu i'rab itu kan ada yang zahir, ada yang memang nampak seperti bakrun, dan ada yang ditakdirkan seperti Laila ini. Nah, sebab i'rab itu ditakdirkan ada 3 kan kemarin. Nah, yang pertama ketika diberikan uzur, tempatnya adalah isim maksur. Setiap isim yang diakhiri oleh alif lazimah. Contohnya Laila ini. Kemudian yang kedua ada sikol. Tempatnya ada di isim mankus. Setiap isim yang diakhiri oleh ya lazimah. Kemudian ada apa? Yang ketiga, sebab i'rab suatu isim itu ditakdirkan. Sebab yang ketiga adalah apa? Munasabah, penyesuaian kepada ya mutakalim. Karena si isim itu didofahkan kepada ya mutakalim. Maka Laila kita dapati, ya, i'rabnya apa di sini? Marfu'un bidommatin muqaddaratin li ta'azzuri. Kata Laila marfu, arti marfu adalah yang dirofa. Bidommah, dengan dommah, betul dengan dommah. Tapi dommah yang tidak terbaca, maka dikatakan muqaddarah. Li ta'azzuri alasannya, karena diberikan uzur. Ya. Baik. Berikutnya juga kita lihat lagi di sini ada jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Ya. Jamak taksir huwa madalla ala aksara min isnain aw itsnatain ma'a taghayyurin fi sigati mufradihi. Inilah jamak taksir yang harus kita betul-betul ingat definisinya ini. Ya, setiap isim yang menunjukkan atas banyak, lebih minus nain dari dua, duanya laki-laki. Awis natain, atau lebih dari 2 perempuan. Gitu. Tapi apa? Ma'ataghayyur, disertai perubahan fi sigoti mufradihi, pada bentuk mufradnya. Contohnya adalah kata tulab di sini, ya. Contohnya adalah kata at-tulab. Tulab itu bentuk jamak dari tolib. Namun ketika rofa dia tandanya tetaplah domah. Gitu. Nah, tulab dicontohkan oleh pentalik, ya, Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi, ya, untuk menunjukkan contoh i'rab yang zahir, yang nampak. Dan sini ada al-adzara.
untuk mencontohkan apa? Yang takdir. Kemudian ada jamak muannas salim, ya. Ada jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu definisinya apa? Ini dia definisinya. Huwa majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Setiap kata atau isim yang dia dijamak dengan adanya alif dan tak tambahan di akhirnya. Ingat mazidataini, tambahan. Tambahan begitu. Ya, seperti hindat. Nah, hindat itu asalnya adalah hindun, tidak ada alif dan ta. Namun ketika ditambahkan alif dan ta, maka jadilah dia bentuk jamak muannas salim. Fatimat, Sohrawat, ya. Begitupun ada setiap isim, ya, yang bentuk mufradnya muzakkar. Namun ketika jamaknya tergolong atau terkategorikan sebagai jamak muannas salim. Contohnya adalah kamar mandi, hammam, hammam, ya, hammamun, begitu. Apa jamak dari hammam? Hammamat, ya, hamma, hammamat. Nah, coba kita lihat di sini, ya. Ini contoh dari isim mufrad. Saya buatkan contoh di sini dalam kalimat jalasa al-ustadzu alal kursiyyi. Nah, al-ustadzu di sini dia mufrad dan terletak setelah fiil jalasa yang artinya duduk. Ustadz duduk di atas kursi itu arti dari kalimat jalasa al-ustadzu ala kursiyyin. Nah, ya, atau kita makrifatkan saja al-kursiyyinya. Gitu. Baik. Berikutnya ada safarat Fatimatu. Ketika jamak taksir pun juga demikian. Ya. Contoh kalimat jamak taksir al-kutubu alal kursi. Al-kutubu ini bentuk jamak dari kitab. Jamak muannas salim, nah ini hammamun. Hammamun. Jamak dari hammamun adalah hammamatun. Gitu. Jadi tidak mesti kita katakan jamak muannas salim itu adalah jamak yang dibentuk dari apa? Isim mufrad muannas. Tidak seperti itu pula kita katakan terkait kaidah dari jamak muannas salim. Ya, kaidah dari jamak muannas salim tinggal kita ambil saja definisi yang diberikan oleh ya, pentaklik tadi. Nah, ya, Syekh Ahmad bin Sabit al al-Usabi. Gitu ya. Nih, seperti ini. Majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Gitu. Ada apa? Ada mazidatainnya di sini. Baik. Kemudian ya, setelah jamak muannas salim itu ada fiil mudhari, ya. Tempat untuk apa? Tanda domah bagi i'rab rafa. Fiil mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Fiil mudhari yang tidak apa? Bersambung akhiran dengan sesuatu. Lam fiilnya itu tidak bersambung dengan sesuatu. Maka contoh kata seperti di sini ada kata yakumu, yukrimu, yastaghfiru yang kemarin juga sempat telah kita bahas. Ya, kalimatnya di sini kita bisa eh, lihat ya, yastaghfiru al-mu'minu rabbahu. Al-mu'minu isim mufrad ya, jadi fa'il, rofa dia, maka domah kelihatan di sini jadi rofa ya. Yastaghfiru ini syahid kita. Dia adalah apa? Fi'lun fi'lun mudhari'un ya. Marfu'un dia adalah fi'il mudhari' marfu'un yang dirofa wa alamatu raf'ihi dan tanda rofaknya ad-dhammatu adalah dhammah az-zahirah, dhammah yang terbaca karena kan kita baca yastaghfiru ru gitu. Ala akhirih di atas huruf terakhirnya yakni di atas huruf ra. Wa qauluhu dan perkataan musannif lam yatasil bi akhirih syai'un ini ya. Faraja bihi al-fi'lu al-mudhari'u ketika penulis yakni al-Imam Ibnu Ajurum ya rahimahullah mengikat fiil mudhari
untuk menjadi tempat tanda domah bagi i'rab rofa ya. Ini berarti mengeluarkan fiil mudhari yang nantinya ya ada sesuatu yang di akhirnya begitu. Nah, al fi'lu nah, al fi'lu al mudhari'u alladhi ittasala bihi aliful isnain. Nah, fiil yang dia diakhiri fiil mudhari yang dia diakhiri oleh alif isnain. Contohnya di sini seperti tastaghfirona, afwan, tastaghfironi. Nah, tastaghfironi ini juga bentuk ya dari ya yastaghfiru. Namun tastaghfironi dia telah dikonjugasikan, istilahnya seperti itu atau apa? Digabung dengan domir antuma. Nah, maka jadilah tastaghfironi di mana setelah huruf ro ada alif dan alif itulah disebut dengan alif isnain. Atau fiil mudhari yang dia bersambung dengan apa? Wawul jamaah. Nah, contohnya ada tastaghfiruna. Nah, ini adalah fiil yang asalnya yastaghfiru, namun sudah berkonjugasi dia dengan domir antum. Maka setelah ro akan diakhiri dengan wawu. Wawu di situ disebut dengan wawul jamaah. Atau fiil mudhari yang dia apa? Diakhiri oleh atau bersambung dengan ya mukhatabah. Kenapa dinamakan ya mukhatabah? Huruf ya di situ nanti merujuk kepada fa'il domir anti, yaitu seorang perempuan yang diajak bicara. Nanti jadi perubahannya seperti ini, tastaghfirina, begitu. Setelah ro ada ya-nya, ya inilah yang disebut dengan apa? Ya muannas mukhatabah, begitu. Maka di sini, yakni fiil-fiil ini, fiil dari mulai tastaghfironi, tastaghfiruna, ya. Kemudian juga tastaghfirina fa innahu maka sesungguhnya dia itu hina idzin ya, ketika ini yurfa'u bitubutin nun la bidommah. Dia rofa juga teman-teman. Fi'il tastaghfironi ini rofa juga dia. Tastaghfiruna ini juga rofa. Begitupun tastaghfirina rofa. Tapi tanda rofanya bukanlah doma. Sebab setelah ro itu ada apa? Sesuatu. Ada yang alif sesuatunya, ada yang wawu, ada yang ya. Nah, untuk fiil-fiil ini nantinya tanda rofaknya bukan domah, melainkan apa? Subutun nun, yaitu apa? Tetapnya nun. Nanti di tanda rofak yang terakhir setelah ini insya Allah kita akan bahas. Nah, kita lihat coret-coretan sebentar untuk fiil mudhari yang tidak bersambung akhirannya. Seperti ini teman-teman. Ya, maksud tidak bersambung akhirannya tidak boleh bersambung dengan yang pertama apa? Wawul jamaah. Tuh, ya, wawul jamaah. Ini contohnya. Yadribuna, tadribuna. Kenapa saya contohkan dua? Yadribuna di sini. Nah, itu nanti konjugasinya dia kepada domir hum. Kalau tadribuna, konjugasinya kepada domir antum. Berikutnya ketika bersambung alif isnain. Ya. Ini contohnya adalah yadribani. Berarti konjugasinya dengan domir huma. Dan kalau tadribani, ini konjugasinya dengan domir antuma. Kemudian bersambung juga dengan ya mukhatabah. Yang tadi definisinya atau rinciannya telah kami jabarkan. Ya, tuh. Ya, ya mukhatabah. Contohnya seperti ini, tatribina. Hanya tatribina saja, nggak ada ya dribina, nggak ada. Yang namanya ya mukhatabah, mukhatabah berarti anti. Gitu. Nah, berikutnya sesuatu yang berikutnya selain dari alif isnain, wawul jamaah dan ya mukhatabah itu ada nun inas atau nun niswah namanya. Nah, contohnya ada yadribna. Ini berlaku pada setiap fiil mudhari yang terkonjugasi dengan apa? Dengan domir hunna. Begitu. Terkonjugasi dia dengan domir hunna. Begitupun terkonjugasi dengan domir antunna. Karena nun innas atau nun niswah itu adalah penanda jamak perempuan. Baik nanti jamak muannasnya itu goib berarti hunna atau mukhot
khattabah yang diajak bicara berarti antunna. Itu semua nanti fiil mudhari'nya akan bersambung dengan apa? Nun niswah. Berikutnya ketika fiil mudhari' bersambung dengan nun taukid, maka nun taukid di sini juga menjadi sesuatu. Ya, contohnya seperti yadribanna. Nah, setelah huruf ba ada nun yang bertasdid. Nun yang bertasdid ini adalah nun taukid sebutannya. Maka fiil-fiil ini karena sudah bersambung dengan sesuatu, ya, dia yang ketiga ini, ketiga yang teratas, itu nanti tetap rofa dia, tetap rofa. Tapi tanda rofanya bukan lagi domah, melainkan apa? Nun yang ada di akhir ini. Ya, nun yang ada apa? Di akhirnya. Namun dua yang di bawah, nah ini dia terhukumi mabni nantinya. Jadi nggak ada lagi istilah rofa-rofa untuk dia. Nasab-nasab begitu, jazm-jazm nggak ada. Gitu ya. Nah, berikutnya kita lihat yang wawu. Wawu yang wawu. Nah, kita masuk ke tanda yang kedua, sedikit murojaah kembali. Wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. Adapun wawu, ya, fatakunu alamatan lirraf'i, maka dia menjadi apa? Satu tanda untuk i'rab rafa fi mawdi'aini pada dua tempat. Pada apa? Pada dua tempat. Tempat Ai anna jam'al mudzakkar as-salim wal asma'a al-khamsah yu'rafu raf'uha biwujudil wawi fiha. Nah, dua tempat tersebut adalah apa? Jamak mudzakkar salim fi jam'il mudzakkari salim wa fil asma'il khamsati wa hiya abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dzumalik. Hmm. Ya. Kemudian yang ketiga, tanda rofa yang ketiga adalah alif. Nah, wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fit tasniyatil asma'i khassah. Secara khusus, tanda alif bagi rob rofa hanya ada di isim musanna saja. Gitu. Kita lihat catatan nomor 5 di sini. Ya. Ay yu'rafu raf'ul ismil musanna. Rofanya isim musanna itu yu'rafu diketahui, bisa diketahui biwujudil alif fihi dengan adanya alif padanya pada isim tersebut, isim musanna tadi, niabatan anid dhammah, tentunya sebagai ganti. Niabah itu adalah sebagai ganti, niabatan anid dhammati, dari dhammah. Apa sih musanna itu? Ya, apa itu musanna? Kita bisa lihat di sini definisinya, wal musanna huwa madalla ala itsnaini. Nah, setiap isim tentunya apa-apa yang menunjukkan atas dua, baik duanya muzakkar laki-laki awisnatain atau duanya muannas perempuan. Dengan ketentuan biziadati alifin wa nunin, dengan tambahan alif dan nun di akhirnya. Tentu ini ketika rofa. Au in wa nunin, atau tambahannya itu adalah ya dan nun. Ini tentu ketika nanti irobnya nasab dan jer. Maka lihat contohnya di sini. Al-Muhammadani wal-Hindani. Nah, ini semua adalah bentuk musanna. Al-Muhammadani itu bentuk musanna dari kata Muhammad, isim alam Muhammad. Wal-Hindani itu juga bentuk musanna dari Hindun. Ya. Wa nahwihima, dan semisal dari Muhammad dan Hindani, semisal dari keduanya. Contoh ketika kita masukkan ke dalam kalimat takulu jahada, al Muhammadani, ya. Jahada kita tahu itu adalah fiil. Ketika ada isim yang terletak setelah fiil, maka dia dihukumi fa'il. Fa'il itu adalah satu kedudukan yang i'rabnya nanti rofa. Ketika kita pakai kata Muhammadani sebagai fa'ilnya jahada, maka tanda rofanya adalah alif. Begitu. Karena bentuk Muhammadani musanna. Ya. Begitupun pada kalimat wahajjatil hindani. Dua hindun berhaji.
Ya, hajjati. Tak di sini aslinya kasroh. Kenapa? Afwan, aslinya sukun. Tak di sini aslinya sukun. Itu sebagai tanda fiil ya kan? Khusus untuk fiil madi dan ada di akhir. Ya, menandakan fa'ilnya muannas, yakni al-hindani kan muannas. Gitu. Dia di kasroh apa? Litiqai sakinain karena bertemunya dua sukun. Sukun yang pertama ya tak sukunnya dia. Kemudian apa? Tak sukun yang ada di alnya hindan. Gitu. Nah, hindan di sini menjadi fa'il untuk hajat. Maka rofa dong dia. Apa tanda rofanya? Alif. Sebab bentuknya yang musanna. Maka kita lihat penjabaran dari pentaklik ya. Fakullun. Nah, nah, fakullun minal Muhammadani wal Hindani itu dia sebagai apa? Fa'ilun marfu'un sebagai fa'il yang dirofa. Wa alamatu rafihi dan tanda rofanya adalah alif. Ini tata cara mengirobnya ya teman-teman. Nah, alif tersebut niabatan sebagai ganti anit dommah dari dommah. Kenapa sih? Kenapa dommah itu mesti diganti dengan alif pada kata Muhammadani dan Hindani? Di annahu musanna alasannya. Karena si Muhammadani dan Hindani adalah musanna. Gitu. Ya. Barakallahu fiik. Nah, seperti ini. Ya. Nah, mudarrisani. Ini contoh lain. Ya, ini contoh lain. Mudarrisani. Ini bentuk musanna dari apa? Dari mudarrisun. Ya. Kemudian muslimatun itu mufrad. Bagaimana bentuk musananya? Tinggal tambahkan saja alif dan nun. Ini ketika kita membicarakannya saat dia rofa ya. Maka tambahannya jelas alif dan nun. Nunnya di kasrah. Jadilah muslimatani. Yang asalnya ini kalau mufrad tak marbutoh. Ketika ada alif mau nempel ya dia buka dong. Ya biar alif masuk. Gitu. Muhammadun al-Muhammadani. Fatimatu Fatimatani. Atau al-Fatimatani. Berikutnya kita lihat tanda nun ya untuk i'rab rofa. Oke. Coba silakan dibaca wa amman nunu. Silakan ada yang mau baca? Man yurid an yaqra? Boleh Ustaz? Anak murid, Ustaz. Oke, taib ikhwan dulu ya. Nah. Wa amma nunu fatakunu itu ya, Ustaz. Oke, Sahih, udah. sahih, sahih. Wa am wa amma nunu fatakunu alamatu liraf'i fil fi'lil Alamatan, alamatan. alamatan liraf'i fil fi'lil mudhari'i. Idza ittasala bihi dhamiru tasniyati au Tasniyatin, dhamiru domiru tas tasniyatin. dhamiru tasniyatin au dhamiru jam'in au dhamirul muannatsati al mukhatabati. Nah, ini fiil-fiil yang tadi ya. Fiil-fiil yang tadi. Gitu. Kita baca dulu takliknya sebelum nanti ke Word atau coret-coretan yang tadi saya coba buat. Oke, yang pertama catatannya. Mau coba baca? Ada yang mau coba baca ini? Yang kalimat tanpa harokat, taklik dari pentaklik. Mila أنا أستاذ أستأذن أنا أستاذ. Taib, nah, fadhali, silakan. نعم شكرا أستاذ. بسم الله. قال المصنف Qala آه al-muallifu آه قال المؤلف رحمه الله تعالى. hafizahullah tabaraka wa ta'ala, hafizahullah ta'ala. هذا ليس ابن أجرم يا أستاذ، yang ini pentakliknya Ustaz ya. Naam, Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi yang memberikan komentarnya ini. طيب طيب شكرا أستاذ، أحسن الله إليك. طيب بسم الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى أي يعرف رفع الفعل المضارع المتصل به ألف الاثنين
أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة بوجود النون في آخره نيابة عن الضمة. Baik, barakallah fiik. وفيك بارك الله. Yu'rafu raf'ul fi'lil mudhari al-muttasil bihi aliful isnain au wawul jamaah au ya'ul mukhattabah. Rafa'nya fi'il mudhari al-muttasil yang bersambung dengannya alif isnain wawul jamaah ya mukhattabah itu yu'rafu diketahui biwujudin nuni dengan adanya nun fi akhirih di akhir fi'il-fi'il tersebut. Tentu nunnya ketika ada di akhir fiil-fiil tersebut niabatan sebagai ganti anid dhammah, sebagai ganti dari dhammah. Sebab nun yang ada di akhir fiil-fiil tersebut sebagai tanda rofaknya mereka. Kakaulika seperti perkataan antum, Az-Zaidani yatasaddaqani. Maka yang menjadi syahid kita, pembahasan kita itu adalah kata apa? Yatasaddaqani. Nah, ya. Dia diakhiri alif dan nun atau lebih tepatnya diakhiri nun. Nah, nah, asal dari yatasaddaqani itu adalah yatasaddaku. Nah, yatasaddaku. Yatasaddaqani ini berarti dia berkonjugasi dengan domir huma. Yang domir huma itu kembali kepada Az-Zaidani di sini. Berikutnya wal Muhammaduna yatasaddaquna. Nah, dan contoh berikutnya wa anti ya Hindu dan kamu wahai Hindu, Hindun ya di situ. Nah, dia ini kaidah munadah tidak ditanwin gitu. Pembahasannya nanti kita akan bahas. Tasa tatasod dakina. Nah, ya. Tatasod dakina. Nah, ini tatasod dakina. Huruf qafnya diakhiri ya mukhatabah dan tentu bersambung lagi di akhirnya dengan nun penanda rofaknya. Lanjut baca lagi fal fi'lul mudhari'u fi hadhil amsilati. نعم أستاذ. بسم الله. فالفعل المضارع في هذه الأمثلة مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة لأنه اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. وهذه آه، وهذه ال وهذه ال وهذه الألف Hmm, والواو والياء ضمير betul. متصل في محل رفع فاعل. Iya. Nah, maka fiil mudhari' dari yatasaddaqani, kemudian yatasaddaquna dan juga tatasaddaqina ini semua fi hadhil amsilah pada contoh-contoh ini marfu'un. Dia apa? Dirofah. Wa alamatu rafihi dan tanda rofaknya adalah subutun nuni. Nah, tanda rofaknya adalah subutun nuni. Niabatan sebagai ganti dari dhammah. Li'annahu karena dia apa? Bersambung dengan alif isnain atau waw jama' atau ya mukhattabah. Nah, alif, waw dan ya wa hadhil alifu wal waw wal ya'u itu domirun mutasil. Dia nanti kita katakan kita ungkapkan dengan ungkapan ini teman-teman. Domirun mutasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya. Jadi i'rab itu ya ada yang mahal di sini. Ya, i'rab secara mahal. Mahal itu posisi. Karena dia domir. Domir itu isim mabni. Nggak bisa dikatakan rofa, nasab lah, inilah gitu. Otomatis nanti ketika i'rabnya apa? Fi mahalli apa? Fi mahalli apa? Jelas fi mahalli rafin sebagai fa'il dari fi'il-fi'il tersebut. Faidah hadhil af'alu wa nahwuha. Nah, fi'il-fi'il ini dinamakan juga dengan apa? Al-amsilah al-khamsah atau al-af'al al-khamsah. Ya, dinamakan juga al-amsilah al-khamsah. Nah, kita lihat ini ya. Teman-teman hafalkan wazannya saja. Wazannya ini nih. Disebut dengan al-af'al al-khamsah atau tadi al-amsilah al-khamsah. Ya, di antaranya yaf'alani, kemudian taf'alani, ada yaf'aluna, ada taf'aluna, gitu. Kemudian ada taf'ali, taf'alina.
Baik, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk ke tanda-tanda i'rab nasab, ya, tanda-tanda i'rab nasab. Ya, walin nasbi khamsu alamatin. Silakan dibaca. Man yurid an yaqra. Boleh gantian. Ikhwan berarti sekarang. Kalau ada yang mau. Abu Ya Aba Zaid, nah, fadal. Oh, mic-nya mati. Baik, la ba'sa la muslim. Baik, berarti yang lain ya. Silakan yang lain ada? Oke, tidak ada. Silakan yang akhwat tadi. Fadali silakan. Nama Ustaz Nah, boleh boleh, silakan. Ninos ini musonif ya Ustaz ya? Sahih musannif al-Imam Ibnu Nah, Ajurum. Ini matanya kita baca. Walinasbi kalau Walinas itu. biham walinas biham alamatin al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u hadfun nuni. Baik, coba diterjemahkan dulu. Dan untuk nasab itu ada tandanya ada 5, al-fathah, al-alif, kasroh, ya, dan dihapusnya nun. Oke, penghapusan nun ya. Kita lihat di sini kedua. Ai yustadallu, ya, diistidlalkan begitu. Diambil satu kesimpulan hukum ala nasbil kalimah atas nasabnya suatu kata dari apa? Atau dengan apa? Biwujudi alamatin. Dengan adanya satu tanda min hadhil alamati. Dari tanda-tanda ini. Sebagai berikut tanda-tandanya ada 5. Yang pertama al-fathatu. Fathah ini adalah harokat. Disebutkan pertama kali dari 4 tanda lainnya untuk nasab. Maka fathah wahia al-aslu kata penta'lik sebagai asal, ya, tanda i'rab nasab. Yang kedua ada alif. Yang ketiga ada kasrah. Yang keempat ada ya. Dan yang kelima ada hadfun nun. Wa hadhil arba'atu, dan tentunya keempat tanda ini untuk i'rab nasab dari alif, ya, kasroh, ya, dan penghilangan nun itu nanti naibah. Sebutannya adalah pengganti anil fathah. Pengganti dari fathah. Indah ada miha. Ketika fathah itu nggak ada, ya, disebabkan memang kata-kata tertentu, ya, tidak boleh tanda nasabnya fathah begitu. Ya, seperti apa? Seperti ketika di rofa, tanda wawu, tanda alif, tanda nun itu sebagai ganti untuk tanda domah bagi rof rofa. Gitu. Nah, sekarang kita lihat, ya, tempat yang pertama untuk apa? Tanda fathah bagi rof rofa. Gitu. Namun sebelum itu kita lihat, ya, tanda fathah ada pada berapa tempat? Silakan dibaca. Wa amal fathatu. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في 3 مواضع في الاسم في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب. Baik, barakallahu fiik. Adapun fathah, maka fathah itu menjadi tanda untuk i'rab nasab. Di berapa tempat? Di 3 tempat. Salasah mawadi'ah. Yang pertama isim mufrad, ya. Kemudian yang kedua jamak taksir. Nah, yang ketiga adalah fi'il mudhari'. Tentu fi'il mudhari' yang tidak bersambung akhirannya dengan sesuatu. Yang sesuatu tadi ada 5 ya. Alif, waw, jamaah, alif isnain, ya kan, yaknya ya mukhatabah, kemudian nun inas, nun niswah, ya. Kemudian nun taukid. Kelima itulah disebut dengan sesuatu. Kalau kelima itu bersambung dengan fi'il mudhari', ya, maka keluar dari pembahasan kita saat ini. Tapi ketika nanti fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu yang 5 tadi, nah, ingin di fathah akhirannya, i'rabnya itu yang menjadi nasab dengan fathah, syaratnya harus masuk dia apa? Harus kemasukan harus kemasukan penasab. Nah, kita lihat dulu yang isim mufrad nih.
Qad taqaddama ta'rifuhu. Nah, telah berlalu definisi dari isim mufrad. Karena di sini dikatakan oleh pentahlik udah berlalu definisinya, saya ingin menegaskan kembali, ya, dengan bertanya kepada teman-teman. Siapa yang tahu definisi dari isim mufrad? Ana Ustaz. Silakan, fadhali, iqra'i. تعريفه هو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الخمسة. Baik, nah, terjemahkan. Nah, definisi isim mufrad itu adalah dia bukan berupa musanna atau isim yang berupa arti dua, dan tidak pula berupa isim jamak atau berupa arti jamak, dan bukan pula termasuk dari isim-isim yang lima atau panca lima atau asma khamsah. Baik, barakallahu fiik. Contohnya di sini wa mithaluhu qauluka dan contohnya perkataan antum. Hafidha Zaidun Al-Qur'ana. Mana yang menjadi syahid kita? Al-Qur'an, Al-Qur'ana. Karena kalau Zaidun itu syahid pada pembahasan kita yang tadi, ya, ketika membahas i'rab rofa, tanda doma. Zaidun mufrad gitu. Nah, Al-Qur'ana dia di fathah di sini. Maka dia di sini dia nasab ya. Selain kedudukannya juga menjadi maf'ul bih bagi kalimat hafidha Zaidun. Zaid ya menghafalkan Al-Qur'an. Telah hafal Quran gitu. Kemudian ini kan nampak ya tanda fathahnya. Ada yang fathahnya tidak nampak seperti tazawwajtu Laila ya. Aku telah menikahi Laila. Nah, Laila. Laila di sini sebagai objeknya tazawwajtu atau maf'ul bi dari kalimat tazawwajtu. Yang otomatis nasab dong. Tanda nasabnya apa? Lihat bentuknya Laila. Laila kan mufrad. Nah, maka tanda nasabnya adalah fathah. Tapi fathah yang muqaddarah. Kenapa fathah yang muqaddarah? Karena dia termasuk atau terkategorikan sebagai isim maksud. Setiap isim yang diakhiri oleh alif lazimah. Fakullun minal Qur'an wa Laila, maka setiap dari lafal Qur'an pada contoh hafidhu Zaidun al-Qur'ana dan juga Laila pada contoh kalimat tazawwajtu Laila, dia adalah ismun mufradun maf'ulun bihi, isim mufrad yang kedudukannya sebagai objek maf'ul bih. Mansubun yang dinasab wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya al-fathatu az-zahirah, ini tentu untuk yang Al-Qur'ana fil misalil awal ya. Wal muqaddaratu dan tanda nasabnya adalah fathah yang muqaddarah itu untuk kalimat yang tazawwajtu Laila fil misalisani ya, itu tazawwajtu Laila. Lita'azzuri, alasannya lita'azzur karena diberikan uzur. Kenapa? Karena bentuknya yang diakhiri oleh alif lazimah atau isim maksud gitu. Berikutnya, nah, lihat jamak taksir nih. Jamak taksir pun definisinya sudah berlalu. Bagaimana dikatakan petalik di sini? Qad qad taqaddama ta'rifuhu aidan, telah berlalu juga tuh definisinya. Apa definisi dari jamak taksir? هو ما دل على أكثر عفوا من اثنين أو اثنتين مع التغير في صيغة مفرده. Baik. Nah, itu definisi dari apa? Jamak taksir. Langsung saja kita ke contohnya. Ta'allamatil mu'minatu. Mu'minatu ini jamak muannas salim ya. Ketika menjadi fa'il berirob rofa, tandanya apa? Domah. Karena jamak muannas salim tanda rofanya domah. Huquqa. Itulah ini yang menjadi apa? Syahid kita. Huquqa. Fathah. Huquqa itu bentuk jamak dari hakun, hak-hak gitu. Perempuan-perempuan yang beriman ya mempelajari hak-hak ya. Nih, Al-azwaj ya. Berikutnya kalimat rahimtu al-yatama. Aku mengasihi anak-anak yatim. Yatama. Yatama bentuk jamak dari yatim. Jamak taksir tuh yatama.
Tapi jamak taksir yang terkategorikan isim maksur sebab diakhiri dengan apa? Alif lazimah. Huquqa di situ sebagai maf'ul bih ya, maka nasab tanda nasabnya fathah. Kalau yatama juga sebagai maf'ul bih dari rahim tuh. Nasab tanda nasabnya adalah fathah yang muqaddarah. Fakulun min maka setiap dari huquqa pada contoh ta'allamatil mu'minatu huquqal azwaj. Dia adalah jam'u taksirin. Dia adalah jamak taksir. Ya, begitupun yatama adalah jamak taksir. Maf'ulun bih, dia maf'ul bih, mansubun, dia dinasab, wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya adalah fathah zahirah pada contoh yang pertama, yakni yang huquqa ya, ta'allamatil al-mu'minatu huquqal azwaj. Huquqa. Wal muqaddarah dan tanda fathah yang muqaddarah li ta'azur karena diberikan uzur pada kalimat yang kedua. Rahim tu al-yatama. Nah, ya. Rahim tu al-yatama. Jamak taksir. Kemudian kita masuk ke tempat yang ketiga. Atas tanda fathah bagi i'rab nasab. Kita lihat di sini yang pertama. Nah, contohnya lan yatruka al-mu'minu. Oke, yatruka. Yatruka di sini kemasukan lan. Maka kita dapat nih salah satu penasab. Ya, amil atau faktor yang menasabkan fi'il mudhari, yakni lan. Kalau lan tidak ada, maka fathah nggak yatruka di sini? Enggak. Ya, dia yatruku jadinya. Kalau lan nggak ada. Gitu. Namun di sini karena ada lan, yang notabene lan adalah penasab dan masuk ke yatruk. Yatruk itu adalah asalnya yatruku, tidak bersambung sesuatu yang lima setelah kaf, ya maka nasabnya dengan apa? Fathah. Lan yatruka. Al-mu'minu ta'atallahi. Lan itu artinya tidak akan, never. Secara asal memang demikian. Maknanya adalah harfu nafiin. Wastikbalin. Nafinya itu, penafiannya adalah istiqbal. Never kan tidak pernah. Seorang yang beriman tentu tidak akan pernah dia nantinya apa? Meninggalkan ketaatan kepada Allah. Fayatruka, maka yatruka fi'lun mudhari'un mansubun. Dia adalah fi'il mudhari' yang dinasab bilan dengan lan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Dan tanda nasabnya adalah fathah zahirah. Ya, zahirah. Wa qawluhu dan perkataan lam yattasil bi akhiri syai' kharaja bihi al-fi'lu al-mudhari' alladhi ittasala bihi aliful isnain. Nah, ini seperti pembahasan di rafa' tadi ya. Ketika ada kalimat masih ada kalimat lam yattasil bi akhiri syai', nah, maka keluar nih fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif isnain, dengan wal jamaah, dengan ya mukhatabah. Yang bersambung dengan alif isnain kan tanda rofaknya nun begitu. Nah, ketika kemasukan penasab nunnya hilang, masuk nanti ke apa? Ke tanda nasab yang terakhir begitu. Seperti contohnya takuma. Asalnya takumani kalau nggak ada lan, tapi karena ada lan jadinya takuma nunnya hilang. Gitu. Kemudian yang bersambung dengan waul jamaah lan yakumu gitu. Asalnya apa? Asalnya yakumuna ada nun gitu. Karena kemasukan penasab lan nunnya hilang. Ada alif di sini. Apa alif di situ namanya? Alif farikoh, teman-teman ya. Alif farikoh. Berikutnya ya yang bersambung dengan ya mukhatabah. Contohnya adalah lan takumi. Takumi itu asalnya takumina kalau nggak ada lan. Ketika ada lan, nun penanda rofa hilang. Nah, penanda nasabnya apa? Ya dibuang tuh nun penanda rofanya. Fa'innahu hina idzin yunsabu bihadzfin nuni. Nah, maka sesungguhnya fiil-fiil ini yunsabu dinasab bihadzfin nuni. Dengan apa? Dihilangkannya nun. La bil fathah kama sayati insyaallah. Bukan dengan fathah sebagaimana akan datang pembahasannya di tanda nasab yang terakhir, yakni hadfun nun, penghilangan nun. Berikutnya, sudah habis ya, 3 tempat atas ya fathah sebagai tanda untuk i'rab rafa, untuk i'rab nasab.
Sekarang kita masuk ke tanda i'rab nasab yang kedua, yaitu apa? Alif. Nih, wa amal alifu. Silakan dibaca wa amal alifu. Nah, qala al-musannifu rahimahullah wa ammal alifu fatakunu alamatan linasbi. Maka dan adapun alif maka dia menjadi tanda untuk i'rab nasab. Nah, fil asmail khamsah pada isim-isim yang 5. Contoh ra'aitu abaka wa akhaka gitu. Abaka maf'ul bi dari ra'aitu. Akhaka ma'tuf kepada abaka. Jadi ngikut i'rabnya. Sama-sama dengan alif. Wa ma asbaha dzalika. Kita lihat di sini catatan nomor 2. Ai yu'rafu nasbul asma'il khamsati. Diketahui nasabnya isim-isim yang 5 ini biwujudil alif dengan adanya alif fiha padanya. Ya, pada isim-isim yang 5 tadi. Niabatan alif tersebut sebagai ganti dari fathah. Contoh ra'aitu abaka wa akhaka. Ya. Nah, fara'aitu ini adalah fi'lun madin mabni ala sukun. Masya Allah. Kenapa sukun? Karena bersambung dengan ta yang berharokat domah. Ta yang berharokat domah di sini sebagai fa'il. Wata'u domirun muttasilun mabniun ala domi. Nah, ini kita i'rabnya demikian. Bisa teman-teman hafalkan. Wata'u domirun muttasilun, domir yang bersambung, mabni ala domi, mabni di atas domah. Karena keadaan mabni itu kan ada yang di atas domah, ada yang di atas fathah, ada yang di atas kasrah, gitu, ada yang di atas sukun. Nah, untuk tak yang berharokat domah ini yang bersambung dengan ro'ai, gitu, itu pada mahal rofa sebagai fa'ilnya. Sedangkan aba yang di apa namanya bersambung alif, ya, sebelum dia sampai ke mudhof ilaihnya yakni kaf. Nah, itu sebagai maf'ul bih. Mansubun aba maf'ulun bihi mansubun ini i'rabnya aba maf'ulun bihi mansubun maf'ul bih mansubun yang dinasab wa alamatun nasbihi al alif. Tanda nasabnya adalah alif. Niabatan anil fathah sebagai ganti dari fathah. Kenapa? Li'annahu minal asma'il khamsati. Karena dia termasuk dari isim-isim yang 5. Abanya mudhaf ya dan kaf itu adalah mudhaf ilaihi. Ya. Nah, kaf di situ mudhafun ilaihi dhamirun muttasilun mabni alal fathi fi mahali jarrin. Pada mahal jar dong. Kenapa? Karena dia sebagai mudhaf ilaihi. Apa itu mudhaf ilaihi gitu. Ya. Mudhaf ilaihi adalah kata yang menerima sandaran. Gitu. Jadi isim yang dia tersusun dari mudhaf dan mudhaf ilaih yaitu disebut dengan frasa teman-teman frasa jadi seperti satu kesatuan makna ya wal wawu nah kan pada contoh abaka wa akhoka ya kan wawunya di situ adalah harfu huruf ataf ya harfu atfin kata hubung untuk menghubungkan kata yang di depannya dengan kata yang sebelumnya wa akho di situ kita katakan ma'tufun ala ma'tuf gitu dia diatofkan kepada apa kepada kata abah. Wal ma'tuf alal mansub ya dan yang diatofkan kepada yang dinasab ya maka mansubun juga sama ya mansubun dinasab wa alamatun nasbihi dan tanda nasabnya akho ya alif juga berarti kan niabatan anil fathah sebagai ganti dari fathah li'annahu minal asmail khamsati karena dia termasuk isim-isim yang 5 akho mudhaf kafnya mudhaf ilaihi ya mudhaf ilaihi dhamir muttasil mabni alal fathah fi mahalli jarrin kaf di situ ya. Dan perkataan musannif wa ma asbaha dzalika yakni kakaulika tuh ya nazifaka dan apa-apa yang serupa dengan aba dan akha berarti kan apa? Isim-isim al-asmaul khamsah yang lainnya yang tidak dicantumkan oleh Alimah bin Ajurum. Contohnya seperti faka, hama, ya, kemudian za. Nah, ini kan nazifaka, bersihkanlah mulutmu begitu. Faka. Dia nasab nih, maka tanda nasabnya alif. Kemudian zuri hamaki, kunjungilah iparmu. Hamaki, nasab dia. Kemudian ahbabtu dzal ilmi. Saya mencintai apa? Sahibal ilmi, pemilik ilmu, yakni ulama. Pakainya za, bukan zu. Mungkin.
Kita lihat di sini al-asmaul khamsah itu alif ya. Nah, ketika rofa abuka ya, abu gitu. Ketika nasab lihat di sini waja'u abahum. Nah, aba ya. Karena apa di situ sebagai maf'ul bi. Ja'u mereka mendatangi bapak-bapak mereka. Di surah Yusuf ayat 16. Akhuka wa nahfadhu akhana. Nah, ya. Kami menjaga saudara laki-laki kami. Akho di sini jadi maf'ul bihnya nahfadhu di surah Yusuf juga. Kemudian ada hamuka, raaitu hamaka. Ada fuka di ayat Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 14. Dia belugha fahu. Ada zu ya, wa ati dzal qurba, dzal qurba. Ya, haqqahu di surah Al-Isra ayat 20 ayat 26. Nah, itu contoh-contoh al-asmaul khamsah yang mansub dalam Al-Qur'anul Karim. Sekarang kita lihat tanda i'rab nasab yang ketiga. Karena tempat untuk tanda apa alif ya bagi i'rab nasab hanya ada satu yaitu al-asma al-khamsah saja yang tadi. Sekarang kita masuk ke tanda nasab yang ketiga yakni alif. Silakan dibaca wa amal alifu. نعم أستاذ سأقرأ أستاذ بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو هذا خلاص يا أستاذ رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. Ya sudah itu Mbak. نعم إذن أواصل إلى الكسرة يا أستاذ. Oh iya, nah ya. نعم أستاذ. Tanda ketiga untuk i'rab nasab itu kasroh ya. نعم نعم أستاذ. نعم وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. Baik ya. Tanda ketiga untuk i'rab nasab itu ya adalah kasroh dan kasroh itu ya hanya ada di satu tempat saja yaitu jamak muannats salim. Ya, catatan nomor 3 yu'rafu nasbu jam'il muannats salimi diketahui nasabnya jamak muannats salim dengan apa? Biwujudil kasrah. Dengan adanya kasrah fi akhirih di akhirnya. Niabatan anil fathah. Yang mana kasrah di akhir jamak muannats salim ketika nasab itu sebagai ganti dari fathah. Kakaulika seperti perkataanmu alam tul hindati ya. Saya mengajarkan para hindun al hindati. Nah, ya. Ta'alimal Islam. Ya, pembelajaran apa? Islam. Gitu. Ini maf'ul bih. Yang kedua, ya, nah. Fal hindati, hindat di situ sebagai apa? Maf'ulun bih mansub wa alamatun nasbihi al kasrah. Niabatan anil fathah. Li'annahu jam'u muannasin salim, ya, jam'u muannasin salim. Berikutnya kita masuk ke tanda nasab yang keempat, yaitu ya. Silakan dibaca lagi wa amal ya'u. نعم أستاذ وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. Ya. Adapun ya, maka dia menjadi tanda untuk i'rab nasab pada dua tempat yaitu isim-isim musanna dan jamak. Jamak di sini adalah jamak muzakkar salim maksudnya. Nah, kita lihat di sini. Ai yu'rafu nasbul musanna diketahui nasabnya isim musanna wa jam'ul muzakkari as-salim ya dan jamaknya muzakkar salim dan nasab berarti wa jam'il muzakkari salim ya kan? Dan nasabnya jamak muzakkar salim dengan apa? Bi wujudil ya'i dengan adanya ya fihi ma pada keduanya. Niabatan anil fathah sebagai ganti dari fathah. Seperti di sini. Apa namanya? Adabtu al waladaini. Gitu. Al waladaini kan asalnya al waladani. Saya telah mendidik dua orang anak. Gitu. Berikutnya, wa akramtu al faizina. Aku memuliakan para pemenang al faizin. Ya, ketika rofa kan faizun dengan waw. Nah, ini sama-sama dengan ya nih, teman-teman. Tanda nasabnya yaitu tanda nasab untuk musanna dan jamak muzakkar salim. Apa bedanya?
Kalau ya, ya, tanda nasab untuk musanna itu harokat huruf sebelumnya fathah dan harokat huruf setelahnya kasrah. Sedangkan pada jamak muzakkar salim, harokat sebelum ya-nya kasrah dan harokat setelahnya fathah. Gitu ya. Fal waladaini maka waladaini pada kalimat adzabtu al waladain dia i'rabnya gini, isim musanna maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al ya niabatan anil fathah. Dan faizin ya, pada kalimat akramtul faizina jam'u muzakarin salimun maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al ya'u niabatan anil fathah. Faedah al farqu baina ya'il musanna wa ya'il jam'i. Anna ya al musanna nih perbedaan antara ya musanna dan ya jama'. Anna ya al musanna bahwasanya ya pada musanna itu maftuhun ma qablaha. Harokat huruf sebelumnya itu di fathah dan maksurun ma ba'daha dan harokat huruf setelah ya-nya apa di kasrah. Sedangkan ya pada jamak muzakkar salim kebalikannya sebagaimana telah kita jelaskan tadi. Kita masuk ke tanda i'rab nasab yang terakhir yaitu penghilangan nun. Silakan dibaca. نعم زاد. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. Nah, gampang ya. Penghilangan nun sebetulnya udah kita singgung juga tadi pada pembahasan apa? Fiil-fiil mudhari yang tidak bersambung akhiran dengan sesuatu ketika nasab dengan apa? Fathah. Oke. Ya. Penghilangan nun maka dia menjadi tanda untuk nasab fil af'alil khamsah pada fiil-fiil yang lima. Allati rafuha bisabatin nuni. Yang rafa'nya dengan tetapnya nun. Kita baca saja ini takliknya. Yu'rafu nasbul af'ali al khamsati diketahui nasabnya fiil-fiil yang lima bihadfin nuni dengan apa? Penghilangan nun allati kana wujuduha yang mana keberadaan nun tersebut ya alamatan ala raf'iha sebagai tanda atas rofaknya si fiil-fiil yang lima tadi. Ketika dia nasab tentu dihilangin dong tanda rofa yakni nun tersebut ya. Apa sih definisi dari al-af'al al-khamsah? Nah, ini definisinya. Wal af'alu al-khamsatu hiya kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi aliful isnain. Setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengannya alif isnain. Au wawul jamaah. Yang bersambung dengan alif isnain dan nasab dia berarti tanda nasabnya nunnya hilang seperti ini. Az-zaidani lan yuhmila. Dua orang Zaid itu lan yuhmila. Tidak lalai begitu. Lan yuhmila. Kalau nggak ada lan kan yuhmilani. Ya. Kemudian wal hindani lan tal'abani. Asalnya kan tal'abani kalau nggak ada lan. Kemudian yang bersambung dengan wal jamaah al kuffaru lan yuflihu. Ya, yang namanya orang kafir nggak beruntung. Ya, tidak akan beruntung karena lan ambil nasabnya. Nunnya hilang. Asalnya kan yuflihuna. Yuflihuna asalnya kalau nggak ada lan. Wa antum ya muslimun dan kalian wahai orang-orang Islam lan apa nih? Kalau di kitab apa? Afwan. Lagi nggak megang kitabnya. Apa? Yang ada kitabnya ada Dan nggak? tahibu Hmm? dan tahibu Takhibu ya. Ba Takhibu. takhibu. Takhibu naam ya. Nah, asalnya kan takhibuna. Karena ada lan jadi nunnya hilang gitu. Atau bersambung dengan ya muannas mukhatabah anti ya Hindu antum ya ya. Kamu wahai Hindu anti ya ya Hindu wahai Hindun begitu. Lan tuhmili begitu ya. Nunnya hilang. Asalnya tuhmilina. Karena ada lan jadi nun rofa hilang. Karena tanda dari nasabnya si tuhmilina ya nunnya dihilangkan. Fakul wahidin maka setiap salah satu min hadhil af'al dari fiil-fiil ini ya fi'lun mudhari'un mansubun ya wa alamatu nasbihi hadzfun nuni niabatan anil fathati sebagai ganti dari fathah li'annahu minal
af'ali al-khamsati. Contoh-contoh al-af'al al-khamsah yang nasab juga bisa didapatkan di dalam apa? Al-Qur'anul Karim. Ya, ini bisa teman-teman apa? Lihat an yablugha ashuddahuma yablugha, ya. Ambil nasabnya an di sini. Kemudian yadurruna ketika nasab lan yadurru la lan yadurrullaha syai'a di surah Ali Imran. Ada lagi nggak yang lain? Tasumuna. Nah, ya. Tasu tasumuna. Apa di dalam Al-Qur'an? Wa Antasumu antasumu khairul lakum di surah Al-Baqarah, ya. Nah, kita taruh an. An ini juga salah satu penasab selain lan, ya. Wa antasumu. Gitu, ya. Kita kasih alif harikah. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Faizal.